wabarakatuh. Selamat datang di modul 7 AutoCAD 3 dimensi lanjutan Laboratorium Gambar Teknik 2024-2025. Di sini aku sebagai di modul 7 akan menjelaskan mengenai modul 7 yaitu AutoCAD 3 dimensi lanjutan. Jadi tujuan modul 7 ini yang pertama adalah praktikan dapat mengetahui penggunaan tools lanjutan AutoCAD 3 dimensi. Yang kedua adalah praktikan dapat membuat produk inovasi dengan AutoCAD 3 dimensi. Sementara tujuan ketiga adalah praktikan dapat melakukan proses visualize dan rendering pada produk inovasi yang telah dibuat. Nah, pada modul 7 ini ada beberapa toolbar solid editing. Yang pertama adalah Union. Alat ini berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih objek tiga dimensi menjadi satu kesatuan. Dua adalah Intervert yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menyoroti area di mana objek-objek tiga dimensi saling berhubungan. Ketiga adalah Extract Edge, digunakan untuk mengekstraksi tepi atau kontur dari objek tiga dimensi yang berguna dalam membuat detail atau mengedit objek tersebut. Keempat adalah subtract yang berfungsi untuk mengurangi dan memotong suatu objek tiga dimensi dengan objek tiga dimensi lain dan menghasilkan objek baru yang terbentuk. Yang kelima adalah slice. Alat ini digunakan untuk memotong objek tiga dimensi dengan suatu bidang potong menjadi dua bagian objek yang dipisahkan. Enam adalah extrude face yang berfungsi untuk mengekstrusi wajah dari objek atau ketebalan tambahan ke dalam atau keluar dan mengubahnya menjadi lebih tebal atau lebih tipis. Yang ketujuh adalah intersect. Alat ini berfungsi untuk membuat irisan dari dua atau lebih objek tiga dimensi dan membuat objek baru yang merupakan hasil dari potongan yang saling berpotongan antara dua objek tiga dimensi. Delapan adalah token yang memungkinkan user untuk memberikan ketebalan atau permukaan objek tiga dimensi yang awalnya datar atau tipis. Yang terakhir adalah separate, digunakan untuk memisahkan objek tiga dimensi yang terhubung menjadi objek-objek yang terpisah. Nah, dalam modul 7 ini ada fasilitas pematerialan. Dalam pematerialan, perpaduan warna, penyusunan tekstur, dan penerapan terhadap objek model adalah semua tugas yang harus dilakukan. Sebenarnya pematerialan bukanlah hal yang sulit. Fasilitas pematerialan dapat dirapikan dengan cara mengklik tool material browser melalui toolbar visualize. Jadi nanti setelah klik tool material browser akan menampilkan tampilan seperti yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah fasilitas mapping. Untuk mapping berfungsi untuk mengatur penempelan atau penerapan tekstur material terhadap objek model. Mapping ini dapat dilakukan dengan cara klik tool mapping yang dijadikan pilihan, kemudian pilih objek modelnya sementara untuk mengakhiri pemilihan objek model dapat menekan tombol enter. Dalam material mapping ada beberapa bentuk lagi yang muncul yaitu seperti planar, box, cylindrical, dan spherical. Lalu ada mencetak gambar. Mencetak gambar dalam AutoCAD dapat dilakukan dengan cara memilih gambar yang akan dicetak. Untuk melakukan ini, kita dapat melakukan atau pergi ke menu plot area, lalu pilih window, lalu klik sudut kiri, atas, dan kanan bawah. Atau mungkin sebaliknya untuk crop gambar. Untuk melihat hasil pengaturan plotting sebelum mencetak, klik icon preview. Sehingga kita dapat melihat objek yang akan dicetak terlebih dahulu sebelum dicetak. Untuk mencetak gambar, dalam tampilan preview, klik kanan, pilih plot, dan tekan tombol ESC untuk keluar dari tampilan. Nah, ini adalah menu plot atau model seperti pada gambar. Jadi nanti dalam ini kita dapat mengatur eh, gambar yang akan dicetak seperti paper size-nya atau water plot mau di plot seperti apa, display atau apa. Lalu plot scale-nya juga dapat diatur dengan skala atau feedback. Nah, langkah-langkahnya pertama adalah printer atau plotter. Kita dapat memilih nama printer yang digunakan untuk mencetak gambar. Lalu paper size, pilih ukuran kertas yang akan digunakan. Plot offset atau origin set to printable area digunakan untuk menentukan letak gambar terhadap kertas. Jadi
kita dapat memberi tanda centang pada pilihan center plot. Center the plot sendiri eh, memungkinkan gambar untuk berada pada posisi tengah plot. Lalu keempat ada drawing orientation, digunakan untuk mengatur posisi kertas, apakah portrait atau landscape. Lalu yang kelima adalah plot state table atau pen assessment, digunakan untuk mengatur warna hasil cetakan, hitam putih atau menggunakan warna. Untuk warna hitam putih pilih monochrome .ctb, lalu untuk pilih warna pilih 0. Number of copies digunakan untuk mengatur penggandaan hasil cetak. Yang ketujuh adalah plot scale digunakan untuk mengatur skala hasil cetak pada kondisi awal. Kita dapat memberi tanda centang pada pilihan to fit to paper. 8 adalah plot area digunakan untuk memilih area display AutoCAD 3 dimensi yang akan dicetak. Terdapat 4 pilihan yaitu display, extend, limit, dan window. Selanjutnya adalah visualize dan rendering. Visualize adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar. Menggambar atau mendesain dengan komputer memiliki keistimewaan sendiri. Salah satunya adalah dapat memasuki dunia khayal, dalam arti pengguna dapat melihat simulasi atau efek-efek pandangan seolah nyata. Lalu rendering merupakan proses akhir dari pembuatan gambar 3 dimensi aktual dari gambar yang telah disiapkan sehingga menyerupai bentuk nyata dengan warna cahaya, bayangan, dan sudut pandang yang nyata. Pemberian efek tersebut dan caranya seperti kita memberi efek material dan efek pencahayaan. Lalu animasi. Animasi adalah alternatif lain untuk mempresentasikan desain yang sudah dibuat. Penggambaran 3 dimensi di AutoCAD membutuhkan output berupa video animasi yang dapat digunakan untuk presentasi atau tujuan lainnya. Beberapa jenis pemutar media seperti Winamp dan Window Media Player dapat digunakan untuk memutar animasi desain tersebut. Dengan ini, animasi AutoCAD dapat disimpan dalam format AV, MPG, MOV, dan MMV. Oke, mungkin selanjutnya kita akan coba melakukan pembuatan objek pada software AutoCAD. Oke, mungkin di sini kita akan mencoba beberapa tools pada menu bar solid. Yang pertama, mungkin kita akan membuat suatu bentuk objek rectangle dan mengatur unitnya terlebih dahulu. Nah, pada modul sebelumnya kan kalian sudah mencoba membuat extrude dengan objek 2 dimensi diubah menjadi 3 dimensi. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, mungkin tools pertama yang kita gunakan adalah Union. Ini berfungsi untuk menggabungkan dua objek jadi satu kesatuan. Contohnya seperti ini, kita pilih objek pertama, kita pilih seluruh objek, lalu di enter. Nah, maka akan menjadi satu kesatuan seperti contoh tadi. Oke. Nah, yang kedua, mungkin kita akan gunakan tools interpret yang berfungsi untuk menyoroti bagian yang terpotong. Kita klik interpret, lalu pilih objek pertama, enter, objek kedua, lalu enter. Maka bagian yang terpotong tersebut akan ditandai dengan warna merah. Kita juga dapat merubah tersebut seperti ini. Warna merah pada objek tersebut merupakan objek yang terpotong antara objek satu dengan yang lain. Oke.
kita dapat close untuk keluar. Lalu seperti yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya, kalian mungkin sudah mempelajari subtract, yaitu berfungsi untuk memotong objek satu dengan objek yang lain. Mungkin contohnya seperti kita akan memotong objek ini dengan menggunakan objek seperti ini. Kita klik subtract di objek yang pertama, enter, lalu pilih objek yang digunakan untuk memotong. Maka sisanya akan seperti ini. Oke. Lalu mungkin kita akan mencoba menggunakan tool slice, yaitu berfungsi untuk memotong objek antara satu dengan yang lain. Toolsnya ada di sini, atau mungkin kita juga dapat klik slice seperti ini. Nah, kita pilih objek yang akan dipotong, klik enter, lalu kita pilih point pada objek, mungkin seperti endpoint ini, lalu pilih point selanjutnya, ketiga, lalu enter. Nah, ini merupakan tool slice. Nah, jadi objeknya akan terpotong seperti ini. Tergantung bagaimana penggunaan kita untuk memotong objek, maka objek tersebut dapat dipotong sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti objeknya akan terpotong. Jadi bentuk lain berdasarkan keinginan kita memotong objek tersebut. Oke. Mungkin pada tools selanjutnya seperti kalian yang sudah pelajari pada modul sebelumnya, yaitu blade edge, yaitu untuk membuat pinggiran menjadi lebih berlengkung. 7, kita akan 7. Nah, jadi pada tepi objek akan lebih berlengkung. Selain blade edge, kita juga dapat menggunakan chamfer edge, yaitu menggunakan lebih miring, yaitu tidak melengkung. Kita Nah, seperti ini. Jadi pinggirannya akan lebih melengkung. Nah, chamfer edge ini kalian dapat gunakan untuk membuat suatu objek yang memiliki kelengkungan yang miring. Oke. Dan kita bisa beralih ke tool selanjutnya, yaitu kita hapus dulu. Salah satunya yaitu tool cell. Cell ini berfungsi untuk membuat rongga atau hollow cell yang dapat untuk melubang objek. Contohnya seperti ini, kita pilih dulu 3D solidnya, lalu kita akan pilih face yang akan kita buang. Misal pada atas ini kita klik lagi seperti sehingga warnanya seperti ini, lalu enter, kita pilih offsetnya, contohnya 2. Nah, seperti ini. Jadi akan membuat objek menjadi berongga seperti ini. 2 tadi merupakan jarak atau bagian terluar ke bagian dalam. Oke. Oke, kita akan coba tools lain, sebenarnya seperti ini.
Nah, contohnya kita akan membuat swap. Swap ini kita dapat membuat objek mengikuti uh, alur seperti ini. Kita join dulu, kita jadikan satu objek di alur objek seperti ini. Ini kita bisa coba swap, lalu mengikuti path, kita pilih pathnya seperti ini, jadi akan membentuk seperti ini. Nah, tool swap ini bisa berfungsi untuk membuat beberapa bagian objek, contoh kecilnya seperti gagang pada pintu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba tools lain. Nah, copy atas, kita akan buat lingkaran ini jadi besar. Kita mungkin akan coba tool lock atau ini kita dapat mengikuti objek seperti extrude, tapi kita dapat mengatur seberapa mau kita membuat kelengkungan pada objek ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada beberapa cara lain, seperti ini. Pilih cross section ini. Nah, maka objeknya akan terbentuk seperti ini. Tergantung bagaimana cara kita mengatur seperti ini. Nah, love ini juga berfungsi untuk membuat benda yang memiliki bentuk melengkung-lengkung. Mungkin contohnya seperti guci atau yang lainnya. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke tools visualize and rendering. Nah, untuk kecilnya seperti ini, aku sendiri udah membuat ruangan dengan beberapa produk, yaitu ada meja TV dan LED TV. Ini merupakan contoh yang sudah dilakukan visualize dan sudah mendapatkan beberapa material browser. Jadi untuk contoh lainnya mungkin seperti ini. Nah, ini merupakan suatu produk yang belum diberikan material pada produknya, sehingga pada realistiknya masih seperti ini. Nah, kita akan menambahkan material pada produk ini. Kita bisa masuk ke visualize, lalu ke material browser. Nah, dalam material browser ini terdapat berbagai macam tipe atau kategori yang dapat ditaruh pada objeknya. Contohnya seperti keramik, lalu ada metal, glass, wood. Nah, kita menggunakan coba wood ini. Nah, ini merupakan woodnya. Setelah kita ke atas, kita bisa taruh. Jadi objeknya terlebih dahulu, baru taruh seperti ini. Nah, setelah di realistik akan terlihat material yang sudah diberikan objek yang sudah diberikan material. Nah, mungkin pada gagangnya kita akan menggunakan metal. Mungkin contohnya metalik ini kita taruh ke atas, lalu kita pilih objeknya terlebih dahulu. Ini kita berikan seperti itu.
Nah, cara tersebut adalah cara bagaimana kita menambahkan material pada suatu objek. Nah, selanjutnya ada uh, lampu. Ya, kita dapat memilih beberapa lampu pada ini seperti point light, spotlight, dan distance. Mungkin kita bakal pilih spot. Kita turn off aja apa. Sebelumnya mungkin kita buat line ke arah atas lampu ini. Fungsi untuk alat bantu naruh lampunya. Nah, seperti ini. Oke. Kita klik ada garis, lalu kita pilih ke arah bawah. Langsung enter aja. Nah, kita di sini juga dapat mengatur seberapa nyala lampu tersebut seperti exposure ini. Nah, lalu ada weight, ini kita dapat memilih zoom dan lain-lain, dan mengatur seberapa besar lampu ini nyala. Ini seperti ini. Nah, setelah kita berikan lampu, mungkin kita bisa merender objek tersebut. Kita dapat pengaturan seperti ini, medium, lalu render to size-nya kita pilih yang full HD TV ini. Kita render. Nah, karena terlalu gelap, mungkin kita juga bisa menambahkan beberapa lampu seperti pada ini. Kita dapat rendernya render to size. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kalian juga bisa men-save renderan tersebut pada sebelah sini. Oke, mungkin sekian bagaimana AutoCAD 3 dimensi lanjutan itu bekerja dan beberapa tools yang digunakan pada modul kali ini. Ini merupakan barang bawaan pada modul 7 yang perlu kalian bawa, yaitu laptop full charger laptop, mouse, dan kabel ROM. Selanjutnya adalah subbab wajib modul 7 AutoCAD 3 dimensi lanjutan. Yang pertama itu ada toolbar solid editing, yang kedua titik 2 itu texture dan mapping, 2.3 mencetak gambar, 2.4 visualize dan rendering, dan 2.5 yaitu aplikasi industri. Sekian dari aku. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.